Mm-mm. Jadi posisinya adalah overextended di satu pihak itu jadi kayak membuat uh, overextended di tempat lain juga, begitu kan ya? Yes, benar, benar. Iya. Eh, nah itu memang apa namanya jawabannya nggak bisa dirumuskan ya. Jadi itu memang sesuatu yang kita belajar dari diri kita gitu ya. Dan ini dengan proses refleksi atau dengan menulis jurnal gitu ya. Jadi kalau kita itu em, nomor 9 ya, emotionally stretched, oke. Jadi kemungkinan besar itu kita akan juga terbawa jadi serious and withdrawn, itu juga tidak baik, ataupun kita malah jadi kebalikannya, malah jadi controlling ya. Nah, itu adalah proses mengenal diri yang perlu dijalankan ya. Jadi tidak ada rumus ya. Namun mungkin bisa kita mundur sedikit. Jadi jelas bukan bahwa yang menjadi masalah adalah kita menjadi emotionally stretched, ya. Kita Hmm, hmm. oke, oke, emotionally stretched. Jadi di sini adalah kita bisa lihat di sini itu kira-kira di posisi jam 11 ya di screen saya, ya, emotionally stretched. Oke. So this is emotionally stretched. Kelihatan ya di screen saya. Ya, So, oke. Nah, sekarang kalau kita pegang itu, lalu kita melihat apa namanya perilaku yang efektif ya. Coba kelilingi aja itu semua ya. Jadi kita tahu bahwa emotionally stretch itu sebenarnya datang dari empatetik yang berkelebihan, right? mm-mm. Emotionally stretch datangnya dari empatetik yang berlebihan. Oke. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa ya terus tiba-tiba bilang, oke ini mesti saya turunkan supaya jadi efektif, jadi saya jadi bisa tetap empatetik. It may not be that easy, ya. Jadi mendingan kita lihat sekelilingnya itu yang mana yang sebenarnya bisa membantu saya kalau saya lagi emotionally stretched. Dalam kata lain, perilaku yang mana yang kayaknya menjadi em, yang unggul di saya. Mungkin Mas Indra bisa mulai melihat yang mana yang kayaknya ini bisa membantu saya supaya saya tidak emotionally stretched. Agak susah sih. Artinya kalau misalnya kita ke apa namanya behavior yang berlawanan gitu, being tough atau Mhm. competitive, itu kan akhirnya bisa juga apa namanya menahan situasi untuk mencapai apa yang harus dicapai gitu kan dalam sebuah project lah misalnya kayak Ya, gitu. mungkin, Uh, mungkin, tapi mungkin juga tidak, gitu. Ya, jadi ya, mungkin mungkin bisa dicoba gitu ya. Mungkin kalau tough atau kompetitif atau logical itu adalah yang sisi saya yang kuat, yang efektif. Coba mungkin itu bisa membantu supaya saya tidak emotionally stretch. Mungkin kalau saya logical, mungkin saya bisa pakai logical saya supaya emotionally stretch saya itu bisa istirahat sedikit gitu. Nah, itu perlu dicoba. hmm, dan itu tidak perlu harus melalui apa namanya gaya komunikasi verbal kan Bu, bisa aja Enggak, melalui tulisan kan. benar. Iya, bisa. Oke. Okay. Ya, jadi yang saya minta dicoba aja gitu ya. Jadi mulai mengenal diri kita, yang mana kita tuh kuatnya di mana gitu ya. Dan maksudnya tidak ada yang lebih baik dari yang lain gitu ya. So that's the way forward. Oke. Seperti saya bilang, sesi 1,5 jam kurang ya. So thank you, thank you so Terima much. kasih. So what have we got? Um,
Udah sampai mana saya? Em, udah sampai mana saya? Ke bawah, eh, Sudah ke di bawah arus. efektif. Jadi Sudah feedback ya, Bu. Ini mau growth atau apa? Decathlon-nya udah habis kan? sudah habis ya. So, sekarang kita mungkin cuman mau kasih pesan gitu ya, dan ini akan saya kasih di WhatsApp grupnya. Jadi nomor satu adalah mungkin catat ya perilaku saya saat di situasi sulit, yaitu yang overextended, yang tidak efektif ya. Lalu cobalah perilaku efektif yang paling nyaman saya gunakan. Dicoba ya. Nah, dengan itu ada proses ini, yaitu kita memiliki goal. Jadi ini untuk mendapatkan jalan keluar ya. Kita akan mempunyai goal, jabarkan goalnya. Ini nanti akan diberikan di WhatsApp grup ya, dan juga contoh bagaimana menyelesaikan. Kalau kita mempunyai goal, lalu kita sekarang ke langkah kedua, yaitu melihat apa saja kenyataan atau fakta tentang goal ini, gitu ya. Jadi goalnya mungkin adalah supaya saya bisa mengatasi situasi sulit ya. Eh, apa yang bisa saya lakukan? Kalau kita sudah melihat realitanya, lalu kita melihat langkah-langkah apa yang bisa saya jalankan, itu ide-ide apa yang bisa saya praktekkan ya untuk supaya saya bisa mencapai goal saya. Nah, kalau sudah melihat ide-ide itu, kita lalu melihat secara nyata tindakan apa yang bisa saya ambil. Jadi ini satu proses untuk kita mengeksplor eh, bagaimana kita bisa mencapai goal. Dan langkah terakhir itu adalah support. Jadi ini prosesnya namanya growth. G untuk goal, R itu untuk realita, langkah kedua. O untuk options, langkah ketiga. W untuk langkah keempat, will. Dan langkah kelima terakhir support. Jadi of course ada juga orang atau mungkin hal-hal lain yang dapat membantu kita untuk mencapai goal kita. Jadi ini adalah mungkin sebagai PR ya. Dan kalau ada pertanyaan tentang PR em, ini akan di-share sebagai PDF file yang bisa dikerjakan. Jadi maaf semuanya, waktunya lewat sekali. Mungkin sebelum kita eh, pisah ya, saya minta Winda mungkin ada satu pertanyaan yang bisa membantu kita, yaitu pertanyaan kepada semuanya. Kalau ada teman yang menanyakan apa yang didapatkan dari sesi ini, apa yang akan dibilang? Jadi ini adalah lagi-lagi satu pertanyaan yang dimasukkan ke dalam eh, WhatsApp group, eh, sorry, eh, Zoom chat, yaitu pertanyaan dalam Mentimeter. Silakan. Jadi linknya sudah diberikan oleh Winda. Jika temanmu bertanya tentang workshop ini, apa yang dapat kamu ceritakan kepadanya? Silahkan dijawab untuk membantu kita. Thank you. Sambil eh, sambil menunggu yang pada menulis, mengenal diri lebih baik. Ya, itu sangat fundamental ya. Jadi itu adalah pernyataan yang kayaknya cuman pendek dan ringan, tapi itu sebenarnya sangat inti. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Jadi sejauh ini masih banyak sekali yang masih juga join kita ya, walaupun sudah lewat waktunya. Terima kasih atas supportnya untuk sesi Lumina. Saya juga mau bilang terima kasih kepada tim fasilitator semuanya ini yang membantu dan membuat sesi ini sangat sukses ya. Setiap sesi itu nggak ada yang sama ya. Itu sesi Lumina selalu beda. Karena apa? Karena partisipasi dari peserta. Terakhir saya mau bilang terima kasih ke Winda yang di balik layar
mengerjakan magic ya dengan sangat banyak peserta. Terima kasih semuanya. Silakan terus menulis karena ini membantu kita ya untuk kembali memberikan yang terbaik untuk yang melihat Lumina sebagai sesuatu yang menarik untuk pengembangan diri atau tim atau organisasinya. Terima kasih semua. Jangan lupa ada sesi foto bersama. Oh yeah, okay, let's turn it off. Dari foto saja. Turn off the ini. Okay. Mari foto semuanya. Terima kasih Winda diingatkan. Silakan buka foto ini kameranya please. Thank you. Jadi ada berapa halaman ya. Jadi siapa yang akan ambil foto? Dianca. Boleh. Ditembak. Yuk kita siap-siap dulu. Oke. Oke, yang halaman 1 dulu ya. 1, 2, 3. Halaman 2. 1, 2, 3. Halaman Thank you 3. all. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Ya, kembali terima kasih semua atas partisipasinya. WhatsApp grupnya akan tetap terbuka untuk 1-2 minggu lagi. Kita akan memberikan informasi tambahan yang mudah-mudahan akan membantu. Dan kalau ada yang mau tahu lebih banyak tentang Lumina secara mendalam, silahkan tulis ke kami. Mungkin di direct message ke Winda ataupun saya, jadi bisa kenal lebih baik Lumina. Kita Oke, pamit. Bu Aileen, tentang feedback form untuk e-sertifikat nanti akan aku kirimkan di WhatsApp grup linknya. Oke. Terima kasih Winda. Jadi untuk e-sertifikatnya coba baca kabar selanjutnya di WhatsApp group.